Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Di sini saya Imron Julianto akan menjelaskan tentang jawaban pertanyaan filsafat pada minggu ke-11. Oke, teman-teman, untuk yang pertama, sejarah filsuf John Locke. Locke lahir di Urwingston di kota Somerset tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat pada tahun 1704 di Oates, Inggris. Ia juga ahli politik, ilmu alam, dan kedokteran. Orang tuanya adalah penganut Puritan. Ayahnya adalah seorang tanah kecil dan pengacara yang berperang di parlemen pada waktu Perang Sipil. Locke belajar di Oxford. Ia memperoleh gelar BA dan MA. Ia kemudian belajar ilmu kedokteran tahun 1667. Menjadi sekretaris dan dokter pribadi Whig. Selama menduduki jabatan sebagai Lord Chancellor, Locke menduduki beberapa jabatan publik penting yang memberinya pengalaman dan penglihatan langsung pada realitas jalannya politik. Gangguan kesehatan membuatnya pindah ke Perancis selama 4 tahun, dan waktu luangnya memberi kesempatan untuk mengembangkan pandangan-pandangan filsafatnya sendiri. Pemikiran Locke termuat dalam 3 buku pentingnya, yaitu yang pertama, Essay Concerning Human Understanding, terbit pada tahun 1600. Yang kedua, Letter on Toleration, terbit pada tahun 1689 sampai 1692. Dan yang ketiga, Two Treatises on Government, terbit tahun 1690. Teman-teman, untuk yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan apa sumber hakiki pengetahuan? Dalam epistemologi, Locke untuk mencapai puncaknya terutama dalam prinsip objektivitas ilmu pengetahuan, yaitu empirisme, memiliki keyakinan bahwa semesta adalah segala sesuatu yang hadir melalui data indrawi. Oleh karena itu, pengetahuan yang benar-benar meyakinkan haruslah bersumber dari pengalaman dan pengamatan yang empirik. Dasarnya adalah pengalaman manusia yang diperoleh melalui pancara indera. Gagasan ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Essay Concerning Human Understanding, yang lebih mengutamakan perkembangan manusia dari sisi empirik secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Secara etimologis, empiris berasal dari kata empiris yang berarti pengalaman. Pokok pikiran yang dikemukakan adalah pengalaman adalah sumber pengetahuan. Ketiga, bagaimana kebenaran pengetahuan dibuktikan? Apa kriterianya? Berdasarkan pokok pemikiran John Locke, teori empirisme berasal dari pandangan tabula rasa, yang merupakan konsep epistemologi terkenal. Tabula rasa seperti belangko, tablet, kertas catatan kosong yang digambarkan sebagai keadaan jiwa. Jiwa itu tidak terisi apa-apa, juga tidak ada idea di dalamnya. Jika sudah mendapatkan pengalaman, maka akan mendapatkan seluruh pengetahuan. Teori ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong, yang belum ditulis atau dikenal dengan istilah tabula rasa. Hal ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan yang dibawanya dari semenjak lahir tidak dipentingkan. Oleh karena itu, pengalaman diperoleh dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitar. Sehingga menurut Locke, pengalamanlah yang menjadi dasar dari segala pengetahuan. Maka, teori tabula rasa ini sangat dekat hubungannya dengan teori pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pemikiran John Locke jika dihubungkan dengan dunia pendidikan? Bagaimana konsekuensinya? Dalam pemikiran John Locke dikenal dengan teori tabula rasa. Implikasinya bahwa pada masa-masa kertas putih ini masih kosong, bersih, merupakan hal yang paling utama yang patut diperhatikan dengan seksama. Perkembangan anak pada periode-periode di setiap tahapannya merupakan titik-titik fondasi yang akan didapat membangun anak menjadi sebuah bangunan pribadi yang utuh dan matang.
Sehingga dalam teori ini pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidikan menyediakan lingkungan yang sangat ideal kepada anak-anak dan anak-anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Di sini jelas bahwa segala kecakapan dan pengetahuan anak-anak muncul dan teroptimalkan karena pengalaman yang diserap oleh indera mereka melalui pendidikan. Anak akan menjadikan apapun tergantung guru yang mendidiknya. Oleh karena itu, perkembangan anak 100% dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungannya. Terima kasih kepada rekan-rekanku semua, terutama kepada Bapak dosen, Pak Arif Maulana, selaku dosen pengantar filsafat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.